Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan simulasi atau pemodelan gerak jatuh bebas dan juga GLBB untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum fisika komputasi dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WSMSI PhD. Berikut merupakan pemodelan atau simulasi gerak jatuh bebas dan GLBB yang saya buat pada website atau pada Microsoft Excel. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi atau pemodelan baik itu gerak lurus berubah beraturan GLBB ataupun gerak jatuh bebas. Untuk yang pertama ini saya akan melakukan pemodelan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan ini terdapat data-data yang digunakan. Yang pertama itu ada A itu merupakan waktu awal yakni 0 second, kemudian B itu merupakan waktu akhir 1 second, kemudian dilanjut dengan N itu jumlah data integer sebanyak 10 dan H itu 0,1 atau step size. Nah, untuk step size ini merupakan selang waktu antara data yang pertama dengan data yang selanjutnya. Di sini terdapat sumbu Y, di mana sumbu Y ini digunakan sebagai patokan yang akan ditampilkan di bagian grafik pemodelan. Kemudian di sini ada T, di mana T ini kita simpan datanya yaitu 10 data atau kurang dari 10 data. Kemudian ada V0 atau kecepatan awal. Nah, untuk kecepatan awalnya ini adalah 0 meter per second. Kemudian ada A ini merupakan suatu percepatan di mana percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Sedangkan untuk nilai S atau posisi itu kita menggunakan persamaan, di mana untuk persamaannya itu di sini terdapat D11. Nah, untuk D11 ini merupakan V0 dikali C11. C11 itu merupakan T, jadi V0 dikali T ditambah setengah, dan untuk E11 nya itu merupakan A, dan untuk C11 nya itu merupakan T. Jadi dapat kita simpulkan untuk persamaan dari S itu atau posisi adalah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, sedangkan untuk V ini menggunakan persamaan juga, di mana untuk persamaannya itu adalah sama dengan V0 ditambah A dikali T. Jadi V0 ditambah A dikali T. Nah, itu untuk mencari kecepatan pada sekian detik tertentu gitu, atau sekian waktu tertentu. Nah, ini merupakan common button, di mana common button ini digunakan untuk mengklik atau menjadi sebuah fungsi. Ketika kita klik common button, maka pemodelan ini akan bergerak. Kemudian seiring dengan pemodelan bergerak, grafik juga akan ikut bergerak. Nah, untuk grafiknya sendiri ini ada grafik kecepatan terhadap waktu dan juga ada grafik posisi terhadap waktu. Namun sebelum kita menjelaskan grafik, alangkah lebih baik kita jelaskan terlebih dahulu mengenai common button. Nah, untuk common button sendiri ini bisa dilihat kodenya. Nah, ini merupakan private subjadi dari common button Citra. Nah, tadi untuk common buttonnya sendiri namanya itu Citra dengan rank C11. Itu C11 merupakan C11 itu merupakan waktu, dan waktunya itu kita mulai dari 0. Kemudian ada rank dari C7
C7. Nah, untuk C7 sendiri itu merupakan H, di mana H itu adalah step size, yakni waktu dari satu data ke data berikutnya. Nah, untuk selang waktunya itu adalah 0,1. Kemudian di sini terdapat range juga, di mana untuk waktunya itu kurang dari 9. Jadi nanti akan ada 9 ataupun 10 data yang dihasilkan dari simulasi atau pemodelan itu. Nah, kita coba untuk simulasikan pemodelan ini dan apakah pemodelan ini akan jalan atau tidak, dan juga apakah grafik di sini akan bergerak atau tidak gitu. Nah, kita mulai dulu dari waktu 0 second. Nah, ketika waktu 0 second, pemodelan ini berada di titik 0. Kemudian untuk grafik kecepatan juga berada di titik 0. Begitupun dengan grafik posisi terhadap waktu itu juga berada di titik 0. Kita coba untuk simulasikan dengan mengklik bagian command button. Nah, di sini pemodelannya bergerak lurus ke kanan atau di sumbu X. Kenapa ini berada di sumbu X? Karena ini merupakan gerak lurus berubah beraturan. Jadi arah dari simulasinya itu adalah lurus mengikuti arah sumbu X. Nah, kemudian kita jelaskan juga mengenai grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu bisa kita lihat itu membentuk linear ke atas. Bisa dibuktikan juga dengan grafik yang aslinya, yakni grafik GLBB. Kecepatan terhadap waktu ini juga sama gitu ya, kurvanya itu membentuk garis linear. Nah, untuk kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan itu selalu terhadap waktu. Pertambahan atau pengurangan kecepatan ini bernilai konstan. Nah, untuk konstannya sendiri itu bisa dilihat ketika grafiknya itu menunjukkan kurva yang linear ke atas. Melalui grafik kecepatan terhadap waktu, kita dapat menentukan besar jarak dan juga percepatan. Nah, jarak dapat ditentukan dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Percepatan dapat dihitung dengan menghitung gradien yang ada pada grafik dari kecepatan terhadap waktu. Nah, kita coba simulasikan kembali dan kita lihat untuk grafik posisi terhadap waktu. Nah, ini membentuk atau melengkung ke atas untuk grafiknya. Nah, grafiknya sendiri itu sama dengan grafik yang aslinya, yaitu grafik posisi terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan itu menghasilkan kurva yang melengkung ke atas. Nah, grafik posisi terhadap waktu itu tergantung kepada posisi dan juga waktu. Dan posisi itu merupakan fungsi kuadrat dari waktu, sehingga grafik posisi terhadap waktu berupa grafik fungsi kuadrat. Kita coba simulasikan satu kali lagi. Nah, ini merupakan simulasi atau pemodelan dari gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya kita lanjut ke pemodelan dari gerak jatuh bebas. Nah, untuk gerak jatuh bebas ini menggunakan beberapa data. Yang pertama itu ada H0 atau ketinggian awal 600 meter, kemudian ada percepatan gravitasi 9,8 meter per second. Untuk waktu awal dan waktu akhir itu sama. Kemudian untuk jumlah data juga sama dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Untuk step size juga sama. Tetapi di sini terdapat beberapa poin yang dijadikan acuan untuk gerak jatuh bebas. Yang pertama itu ada sumbu X, kemudian ada waktu, posisi, kecepatan, dan juga ketinggian. Nah, untuk sumbu X sendiri itu kita simulasikan atau inisiasi dengan 1. Kemudian untuk waktunya itu bisa kita ubah dari 0 sampai kurang dari 9. Nah, untuk posisinya sendiri ini menggunakan
menggunakan persamaan, yakni untuk persamaannya itu setengah dikali G dikali T kuadrat. Kemudian untuk kecepatan juga menggunakan waktu, dimana kecepatan juga menggunakan persamaan, dimana untuk persamaannya itu adalah G dikali T. Sedangkan untuk ketinggian atau HT itu memiliki persamaan juga, tetapi untuk persamaannya itu tidak ada pengkalian. Jadi untuk persamaannya itu bisa kita lihat H0 dikurangi Y. Nah, untuk H0 sendiri itu merupakan ketinggian awal dan Y-nya itu merupakan posisi. Untuk common button mungkin tadi sudah dijelaskan, tetapi saya akan dijelaskan secara umumnya saja. Nah, kita klik design mode supaya kita bisa melihat view kode. Di sini juga ada private sub citra. Kenapa citra? Karena tadi button yang kita miliki itu dinamai dengan citra. Jadi di sini otomatis harus diisi dengan nama button yang sudah disesuaikan. Kemudian untuk rank, ini rank merupakan waktu dari simulasi atau pemodelan gerak jatuh bebas. Nah, untuk waktunya sendiri itu berada pada kolom B13 dengan ranknya itu kita mulai dari 0. Kemudian untuk H atau step size kita inisiasi disamakan dengan data yang sudah ada pada tabel, yakni 0,1. Nah, ini merupakan pemrograman yang kita gunakan untuk gerak jatuh bebas. Nah, kita coba simulasikan dan lihat gambar pohon kelapa ini. Design mode dan kita coba. Nah, kelapanya ini akan selalu turun ke bawah. Kenapa selalu turun ke bawah? Karena ini merupakan simulasi atau pemodelan dari gerak jatuh bebas. Nah, selain dari jatuhnya kelapa dari pohonnya, ini juga bisa dilihat bahwa adanya grafik ketinggian terhadap waktu, posisi terhadap waktu, dan juga grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kita coba simulasikan lagi dan kita lihat apa yang terjadi pada grafik ketinggian terhadap waktu. Sebelum itu kita ganti dulu untuk nilai T-nya, kita mulai dari angka 0, dari T sama dengan 0 second. Nah, maka otomatis posisi dan juga kecepatan akan sama dengan 0, tetapi untuk ketinggian adalah 600 meter. Nah, kita coba simulasikan untuk grafik ketinggian terhadap waktu. Ini grafiknya itu akan membentuk seperti yang ada di sampingnya ya, grafik ketinggian terhadap waktu. Nah, karena benda jatuh dari posisi tertentu ya, dari yang titik 600 gitu ya, maka benda tersebut terkait dengan waktu. Nah, ini yang waktu. Kemudian apabila dengan selang waktu tertentu benda tersebut akan mendekati permukaan bumi, sehingga grafiknya itu atau kurvanya itu akan melengkung ke bawah seperti yang ada di sampingnya ini sebelah kanan. Kemudian kurva ketinggian terhadap waktu itu berlawanan dengan posisi terhadap waktu. Nah, bisa kita lihat juga di sebelah kanan bahwasanya kurva dari ketinggian terhadap waktu ini berbanding terbalik dengan posisi terhadap waktu. Untuk ketinggian terhadap waktu itu melengkung ke bawah, sedangkan untuk posisi terhadap waktu itu melengkung ke atas. Selanjutnya kita coba simulasikan lagi pemodelan dari GJB ini. Kita lihat grafik posisi terhadap waktu. Namun sebelum itu kita 0 angka untuk T atau 0 second. Nah, ini berada di titik 0, 0,0. Nah, kita sekarang coba simulasikan. Ini merupakan grafik dari gerak posisi terhadap waktu. Ini merupakan perjalanan untuk membentuk suatu grafik, sedangkan ini merupakan grafik yang dihasilkan. Nah, ini bisa dilihat ya, ada perbedaan grafik antara ketinggian dengan posisi terhadap waktu. Untuk ketinggian sendiri itu melengkung ke bawah, sedangkan untuk posisi sendiri itu melengkung ke atas.
sekarang kita akan melihat grafik kecepatan terhadap waktu, namun sebelum itu kita ganti dulu T-nya dengan 0 second. Kemudian kita lihat apakah grafik kecepatan terhadap waktu itu akan bergerak seperti apa gitu. Kita coba untuk klik ininya. Nah, grafiknya sendiri itu membentuk linear ke atas seperti grafik yang ada di sebelahnya gitu, itu membentuk linear ke atas. Nah, ini merupakan suatu perjalanan untuk membentuk suatu grafik, sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan kurva dari kecepatan terhadap waktu pada gerak jatuh bebas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum